Halo guys, selamat datang di channel Wibu5. Terima kasih karena sudah menonton dan like video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas anime Fall tahun 2022 episode ke-7 dan 8. Tapi, admin hanya akan membahas anime yang ditonton aja. Langsung saja kita bahas. Ayo! Peringatan, isi video ini banyak mengandung spoiler berat. Bleach Seinen Kesehen episode ke-7. Di episode ke-6, Yamamoto yang akhirnya mengeluarkan bangkainya yaitu Zankano Taji dan melawan Yuba Hak, sang Raja Quincy. Tetapi, pertarungan itu berakhir dengan Yamamoto yang kalah. Setelah itu, tubuhnya bahkan dihancurkan oleh Yuhabak. Ini Raja Quincy emang gak ada kasihannya sama sekali. Dan juga pada episode ini diperlihatkan konten original yang ditunggu oleh para fans Bleach, yaitu diperlihatkannya para Kapten Gotei 13 generasi pertama. Dan desain-desain mereka tuh pada epic semua, terutama sang cewek imut berkacamata dengan opai gedenya. Wow! Kalau soal desain karakter, mangaka Bleach yaitu Kubo selalu membuat desain yang sangat mantap dan hebat, jadi tidak perlu diragukan lagi soal desainnya. Bleach memang salah satu anime atau manga yang mempunyai desain karakter yang sangat gila. Terus pada episode ini diperlihatkan ending spesial dari para Kapten Gotei 13 terdahulu. Lalu isi dari episode kali ini yaitu Ichigo yang akhirnya tiba di Soul Society dan kita diperlihatkan panel manga terkenalnya dari kata-kata Byakuya. Dan terjadilah pertarungan epik antara Ichigo dan Yuhabak. Kita juga mengetahui fakta bahwa Ichigo mempunyai kekuatan Quincy karena ibunya merupakan seorang Quincy. Dan episode ditutup dengan Ichigo yang kalah dari Yuhabak dengan hancurnya Tensa Sangetsu. Lalu Yuhabak dan para Quincy-nya balik ke markas. Bocchi The Rock episode 8. Di episode kali ini kita akhirnya masuk ke episode live performance. Karena cuaca yang buruk membuat beberapa penonton tidak bisa datang, termasuk orang tuanya Bocchi. Lalu, Kesokoban pun memulai penampilan mereka, dan mereka memulainya dengan tidak baik. Cloverworks benar-benar mengadaptasi scene ini dengan sangat baik, karena meskipun kita awam dengan musik, kita benar-benar bisa mengetahui bahwa mereka bermain dengan tidak baik dan sinkron. Saat dalam putus asa dan hampir menyerah, Bocchi akhirnya memperlihatkan kemampuan hebat gitarnya. Di sini Bocchi pun benar-benar menjadi seorang gitar hero, dan animasinya tuh benar-benar hebat. Cloverworks benar-benar mengadaptasi anime itu dengan sangat niat, dan para penonton yang awalnya tidak tertarik pun menjadi terkagum. Lalu kita masuk ke bagian B-part, ya masuk ke keseharian Bocchi The Rock seperti biasa, dan kita juga masuk ke C-part di mana diperlihatkan momen dari Bocchi dan Nijika. Di sini, Nijika membicarakan tentang mimpinya, yaitu ia ingin membuat sebuah band yang terkenal dan membuat Lighthouse kakaknya itu terkenal karena diketahui kakaknya itu pernah membuat sebuah band yang terkenal dan kakaknya menyerah akan mimpinya agar membuat si Nijika ini senang. Jadi Nijika ini semacam pengen nerusin mimpi kakaknya itu, yaitu membuat sebuah band terkenal. Dan Nijika pun juga sadar bahwa Bocchi adalah gitar hero yang sering ia bicarakan. Nijika juga mengatakan bahwa Bocchi benar-benar seorang hero baginya dan Bocchi yang sering menyelamatkan mereka dari beberapa situasi genting. Jadi bagi Nijika, Bocchi merupakan seorang hero. Scene terakhir saat Nijika mengatakan bahwa ia ingin melihat Bocchi memperlihatkan rocknya dan mengatakan Bocchi The Rock itu sangat mengharukan. Dan tanpa diragukan lagi, ini merupakan episode terbaik minggu ini. Atau bahkan admin bisa bilang ini episode anime terbaik pada musim ini. Ya, nggak tahu ke depannya, mungkin ada yang lebih bagus. Cuman saat ini adalah episode terbaik pada musim ini. Boku no Hero Season 6 episode ke-8. Aizawa yang terkena suntikan penghilang kulit pada kakinya, lalu ia dengan segera memotong kakinya agar efeknya tidak bekerja. Dan Midoriya yang akhirnya membangkitkan salah satu kemampuan One for All, yaitu melayang. Sambil melayang, Midoriya menghajar Shigaraki agar tidak menyentuh tanah dan mengaktifkan kemampuannya. Dan highlight episode kali ini adalah Bakugo. Di episode ini, ia akhirnya mengakui dan mengerti tindakan dari Midoriya saat mereka masih kecil dulu. Bakugo lalu mengorbankan dirinya untuk melindungi Midoriya dari serangan Shigaraki. Di bagian ending juga terdapat perubahan dan fokus pada karakter development dari Bakugo. By the way, penyanyi dari ending ini baru saja terkena kasus. Blue Lock episode 8. Setelah Jepang mengalahkan Jerman, menonton Blue Lock itu jadi hype banget. Sayang Jepang kalah melawan Costa Rica. Di episode kali ini akhirnya muncul karakter terkenal atau bisa dibilang karakter utama sebenarnya. Dan mereka adalah Reo dan Nagi. Diperlihatkan hubungan dari mereka berdua yang dimulai dari Reo yang mendapatkan segalanya dengan mudah. Tetapi ia pun menemukan mimpinya yaitu menjadi juara di Piala Dunia. Tetapi orang tuanya mengatakan bahwa hal itu membutuhkan bakat dan sudah terlambat untuk memulainya sekarang. Lalu ia bertemu dengan Nagi, orang yang berbakat tetapi tidak ingin melakukan apapun karena menurutnya itu merepotkan. Dan di menit terakhir episode ini, pertarungan antara tim Z dan tim V dimulai. Tim Z menyiapkan taktik serangan yang baik tetapi gagal mencetak gol. Tim V lalu meniru taktik mereka dan mencetak gol. Episode selanjutnya akhirnya dimulai pertarungan antara tim Z melawan tim V.
Spy Family episode 21. Akhirnya, kemunculan dari karakter Fiona Frost yang disuarakan oleh Sakura Yane atau yang biasa dipanggil Ayaneru. Admin merupakan seorang manga reader Spy Family, jadi penasaran bagaimana studio akan mengadaptasi adegan di mana Anya membaca pikiran Fiona dan mengetahui bahwa Fiona menyukai Lloyd. Dan mereka tidak mengecewakan sama sekali, adegannya tuh benar-benar bikin ngagak. Suaranya Ayaneru benar-benar mantap dan pas dengan karakter Fiona. Ditambah dengan ekspresi uniknya Anya, membuat scene ini 2 kali tambah lucu. Setelah menyadari Lloyd yang mulai berubah karena Yor dan keluarga Foger membuat Fiona sakit hati, karena bukan ia orang yang membuat Lloyd menjadi senang seperti itu. Scene di mana Fiona menangis, tetapi tidak terlihat karena hujan, lebih menyengat dibanding manganya. Dan membuat kita kasihan dengan Fiona di bagian sini, karena kita sebagai penonton benar-benar dapat merasakan bahwa cintanya Fiona ke Lloyd itu benar-benar tulus. Jadi, scene ini benar-benar menyengat hati. Di episode ini juga diperlihatkan momen lucu dan mengharukan antara Anya dan Bond. Dan akhirnya episode selanjutnya, episode tenis yang sangat banyak dinantikan para manga reader. Itulah pembahasan episode 7 dan episode 8 Anime Fall tahun 2022. Banyak banget episode bagus pada minggu ini. Dan untuk minggu ini, Bocchi the Rock merupakan episode terbaik menurut admin. Mulai dari direksi animasinya, plot, hingga musik, semuanya benar-benar dieksekusi dengan sangat baik. Admin berharap dapat membuat konten video ini ke depannya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan bye.